Ya, saya sebagai seorang muslim masih sangat kosong ilmu saya. Yang memberikan statement ataupun yang menulis hal ini, tema untuk malam ini siapa dulu? Diri apa? Baik, jadi ini pertanyaan bagus nih, karena kelihatan Ibu ini cerdas ya, walaupun sayang sekali tidak mengerti agama Islam. Baik, Oke, sebelum kita lanjutkan ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, waspada ya teman-teman ya. Banyak akun-akun Edis TV palsu, banyak sudah jadi korban. Dan ketika mereka jadi korban, saya jadi salah sasarannya. Buset dah, ternyata Edis TV palsu. Masih ada zaman sekarang itu loh, saya gemes. apakah ya. Anda ini seorang muslim? Ya, alhamdulillah. Seorang muslim, bagaimana? Apakah Islam masih bisa berdiskusi? Karena selama ini saya lihat begini Bu, banyak orang Islam bahas agama Kristen. Contohnya siapa? Don Ditan, Irene Handono, Ari Untung, ya kan? Abdul Somad. Ya kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar-kelar. Nah, ketika orang Islam bahas agama Kristen, kami orang Kristen menjawab, menyanggah begitu. Nah, tetapi Ya, kalau sebaliknya, saya begini ya, Mas. tetapi sebaliknya, Mas apa sih namanya Mas Edis TV. iya Edis TV. Tetapi sebaliknya, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, orang Islam nggak mampu lagi menjawab. Yang ada panas, surup massal, ya biasa demo bersilit-silit, datang ke polisi, nah begitu. Jadi wajah orang Islam itu saya lihat mereka itu hanya mempertahankan agama Islam itu dengan bantuan polisi. Kalau nggak ada polisi, nggak ada hukum penistaan agama Islam itu udah punah begitu. Karena udah nggak ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Nah, tema malam ini adalah tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim tetapi Tidak boleh mengucapkan salam. Menurut Muhammad dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Oh, saya mengucapkan salam ke teman-teman yang muslim di sini. Oh begitu, baik silakan lanjut. Nah, oke, baik ya. Oke, sebelumnya Mas Edi, saya sendiri kalau berbicara tentang ilmu Al-Quran, mungkin Mas Edi, karena katanya tadi 13 tahun ya. Betul, 13 tahun saya betul. Ataupun menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Luar biasa, terima kasih sebelumnya. Ya, saya sebagai seorang muslim masih sangat kosong ilmu saya. Tetapi pertanyaan saya belum bisa menjawab ini Mas. Pertanyaan saya malah saya ingin tahu. Yang memberikan statement ataupun yang menulis hal ini, tema untuk malam ini siapa dulu? Saya menulis tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Karena orang Islam itu sudah berbohong berjamaah bahwa ada satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Ternyata saya cari dalam Quran, nggak ada keturunan Ismail yang jadi nabi. Oke. Begini ya, kalau saya sendiri kita harus mengartikan arti nabi itu sendiri apa. Oke, arti nabi itu baik. Sendiri apa? Baik, jadi ini pertanyaan bagus nih, karena kelihatan Ibu ini cerdas ya, walaupun sayang sekali tidak mengerti agama Islam. Baik. Siapa? Tadi kan sudah mengakui, Ibu sudah mengakui saya seorang awam. Belum begitu fasih, ilmu saya belum begitu tinggi seperti Masnya, tetapi saya meyakini agama saya. Baik. Jadi kalau kita belajar akar sebuah kata atau mencari makna secara etimologi, kata nabi itu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Akar katanya sebenarnya asal usulnya berasal dari bahasa Ibrani, dari kata nevi, ya itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan neviah. Jadi nevi itu untuk laki-laki, itu tunggal satu. Tapi kalau neviim artinya nabi-nabi, banyak nabi. Nah kalau neviah itu perempuan. Artinya apa? Artinya pelihat. Pelihat dalam pengertian
dia melihat sesuatu yang disingkapkan, yang akan terjadi di masa lampau. Begitu, itu arti nabi. Nah, agama Islam itu mengambil kosakata nabi itu, tapi sayang sekali tidak mengerti artinya. Nah, makanya sekarang ketika kita cari akar kata nabi di dalam agama Islam, itu artinya berasal dari kata an-naba, yang artinya dari tempat tinggi. Dari tempat tinggi. Iya. Berarti itu Itu adalah menurut definisi agama Islam, tapi ya seperti biasa ngarang bebas. Iya. gitu, Mas. Jadi dalam pengertiannya nabi ataupun rasul itu adalah penyampai pesan, penyampai berita. Ya. Nah, dari kata mana yang Mas tadi sebutkan itu bisa refer dari berbagai macam bahasa. Tetapi yang kita believe, yang kita percaya bahwasanya rasul ataupun nabi itu adalah penyampai pesan. Nah, kalau kembali lagi ke topik ataupun subjek yang Mas tulis malam ini, Tuhan menginginkan siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesan. Betul, tetapi kita kan punya dasar kan? Artinya begini, ini kan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau nih Bu, betul? Nah, kita sama-sama, keyakinan kita sama, Tuhan menunjuk siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesannya. Nah, sebelum kita lebih jauh, karena nanti kalau kita bahas pesannya itu beda. Pesan Muhammad dengan pesan para rasul di dalam Taurat, di dalam Injil itu berbeda 180 derajat. Bagaimana Mas bisa berkata seperti itu? Secara di dalam Al-Quran sendiri, kami mengimani bahwasanya ada kitab-kitab selain dari Al-Quran sebelum Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Begini. Ketika saya membaca Al-Quran, Bu, ya, yang saya lihat di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Tetapi yang jadi masalah besar adalah di rumah orang Islam sekarang tidak ada dua kitab itu. Tidak ada kitab Taurat dan tidak ada kitab Injil. Yang ada adalah kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab yang mengatakan bahwa di surga ada pesta, mohon maaf nih, pesta SEX. Ya kan? Ya, mungkin Ibu sebagai muslim belum pernah mendengar itu. Mas yang sendiri dapat referensi itu dari mana dulu? Loh, begini, baik. Sebelum ini ya, kita bicara fakta yang nyata, begini. Saya ini punya banyak teman muslim dan saya sering sekali zaman tahun 2014 sebelum ada TikTok, saya itu datang ke rumah-rumah muslim. Nah, ketika saya datang ke rumah-rumah muslim, tidak pernah saya jumpai di rumahnya itu ada Injil ataupun Taurat, tetapi yang ada di rumahnya itu kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab karangan ulama A, ulama B, ulama C. Padahal Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada yang sebelum Al-Quran. Begini Mas, kalau begitu yang salah itu bukan orang Islamnya yang rumah yang Mas datangin, yang salahnya itu Mas. Kenapa kita masuk ke rumah yang orang Muslim yang seperti itu, yang kurang ilmunya? Harusnya Mas dari referensi ataupun keingintahuannya Mas, harusnya Mas masuk ke rumah-rumah orang Muslim atau Muslimah yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi supaya Mas bisa berdiskusi, bisa berdebat dengan baik gitu loh, dengan memuaskan. Baik, begini Bu, begini. Ibu kan seorang muslimah ya? Oke, sekarang saya mau tanya dengan jujur, apakah di rumah Ibu ada Taurat ataupun Injil? Kalau Injil, saya banyak saudara ya. Bukan, di rumah Ibu adakah Taurat dan Injil? Tidak ada. Tidak ada, itu fakta nyata bahwasanya umat muslim tidak menjalankan Al-Quran. Ini justru ini yang umat muslim jalankan. Coba ya, Ibu mungkin belum pernah dengar ini. Karena tadi kan, nih. Tapi itu tidak usah diperdebatkan. Bukan, kita nggak berdebat, kita hanya sharing saja, sharing. Inilah yang dipercaya oleh umat muslim. Lihat ya, kitab ini yang dipercaya umat muslim. Nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini.
Mas Edis. Mau Mbok terus? ya ojo ngono. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Stop Mas Edis. Perawan Yang terus. Yang kayak Habis gitu malam nggak usah pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Ini kitabnya, nama kitabnya. Terus, Pak. Nama kitabnya. Oh, itu bukan kitab, tidak ada Nah, orang ibu-ibu Islam. nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Nah, makanya di dalam rumah orang Islam yang ada kitab tadi, Tamasya ke Surga, kitab Syekh ini, kitab Syekh itu. Coba Oke. di rumah umat Muslim ada Taurat dan Injil. Pasti Jadi- umat Muslim tidak seperti yang tadi itu. Mas Edi, sepertinya saya salah ya. Saya salah masuk ke room karena the way saya untuk berdebat, mencari sesama sharing dan inspirasi ya dalam perdebatan yang membuahkan hasil yang baik itu, referensi saya bukan dengan ustadz-ustadz yang membicarakan hal-hal yang sangat fisik manusiawi kayak gitu. Ya, ini kan sangat fisik ya bentuknya ya dari yang tadi dimainkan ya recordingnya ya. Ya, itu sangat fisik. Dan tidak ada namanya di surga itu kita bermain fisik lagi. Kita sudah menjadi ruh pada saat kita di surga. Salah, Bu. Mau saya Tidak. tunjukkan dasarnya dalam Al-Quran? Tidak. Mau saya Ya. tunjukkan dasarnya? Jadi pada saat kita sudah di surga, kita sudah bukan lagi berbentuk fisik. Sudah tidak ada jasad kita. Kita Kristen. kembali lagi ke ruh. Itu paham Kristen, Bu. Loh, itu paham saya Muslim. Saya Di dalam percaya- Islam bukan itu. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran, surat nih. Ini nama suratnya ya. Di dalam Quran tertulis nih, dalam surat An-Naba. Ini surat An-Naba ya. Ya, waqaiba atraban. Ya, coba nih sebentar saya balikkan kamera saya biar kelihatan jelas penuh. Sebentar ya, Bu ya. Nih. Nih, saya balikkan. Lihat itu. Dan Allah sediakan bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, bidadari surga yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Mohon maaf nih Bu. Loh, ini memang Al-Quran. Ya, tidak, itu bukan Al-Quran itu. Loh, ini Al-Quran Bu dalam surat An-Naba nomor 33. Iya, ibu yang salah. No. Kita tidak mencari di sini kesalahan ataupun apa. Kita mencari Bukan, benar- karena begini, benar karena tadi Ibu memang mengatakan di dan- surga, dan di pengertian kehidupan yang orang akan datang itu bentuknya adalah roh seperti malaikat, betul? Betul. Tidak ada lagi Betul. kegiatan aktivitas fisik seperti seksual dan lain sebagainya, betul? Sudah lebih daripada itu. kita Iya, percaya. sayangnya itu ajaran Kristen. Ajaran Islam bukan seperti itu. Waduh, Namanya berbahaya sama ini. Referensinya. Referensinya ini, Bu, saya tunjukkan. Referensi Muslim yang Mas ambil itu referensi Muslim yang tingkat sangat dasar. Masnya salah gaul, salah Oke. main. Coba ya, kita tunjukkan surat An-Naba ayat 33 ya. An-Naba 33 saya tunjukkan, Bu. Supaya kita tidak jadi asumsi liar dan kita juga tidak ngarang bebas ya. Nih, saya balikkan Mas, kamera saya. Mas Edis, Saya tadi tunjukkan. kepencet loh. Nih ya. Nih, ini An-Naba 33, Bu. Surat An-Naba 33. Nih, di dalam tafsir-tafsirnya ini banyak sekali nih tafsir nih. Bacanya koran. Dan Oh, perawan-perawan, tidak. gadis-gadis remaja yang mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang ini. Mas, apakah harus dibawa pembicaraan seperti itu hanya untuk menjelekkan satu Saya kekurangan tidak lain? menjelekkan. Enggak, Bu Bima, ini memang benar. Ini Tafsiran. tafsir saya tidak mengada-ada. tafsiran Mas itulah tadi saya bilang, tafsiran Mas itu masih ditafsir oleh orang-orang yang punya ilmu rendah. Waduh, apakah ini lihat nih tafsir As-Sa'idi Tafsir, Syekh sayang. Abdurrahman bin Nasyir ini. Tafsir. Manusia bisa mengartikan itu seapa saja.
ya. Oke, baik. Kita cari bukan yang tafsirnya ya, sebentar ya. Kita cari yang bukan tafsirnya. Emangnya Mas Ini sudah pernah pergi ke akhirat sono, ke surga? Kan belum. Muhammad tadi kan yang bilang Muhammad tamasya ke surga. Muhammad sudah pernah ke surga. No. Nah, Muhammad yang bilang begitu dalam kitab tadi tamasya ke surga. No, Nih ya. Ini adalah salah satu contoh Quran di Nabi mana Muhammad ke surga itu Isra Mi'raj, Mas, ya. Di mana dia di situ banyak ilmu, banyak yang dia dia lihat, banyak kesedihan, banyak vision yang nanti dia akan lihat di akhir zaman. Itu, ya. Jadi bukan manusia perempuan-perempuan yang itu, kita belum kiamat. tapi ini ayat Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Loh, Mas tuh penafsirannya itu yang hanya berbentuk fisik. Gitu. Ini Ibu bukan penafsiran saya tidak pernah menafsirkan ini. berat ini berat. Loh, ini bukan penafsiran saya loh, lihat nih. Nih, ini ayat Qur'annya. Ini isi Quran, Bu. Ibu nggak mau kalah. Iya. Bukan saya nggak mau kalah. Saya bukan nggak mau kalah. Saya sebagai seorang Muslim memahami bahwasanya memang ada perkataan seperti itu, tetapi itu secara syariat. Coba ya, ini tafsir tahlili. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok. Nih, terus tafsir wajiz. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati, yaitu bidadari surga, gadis-gadis cantik, jelita berpayudara montok. Mas Eris, boleh nggak saya tanya? Tujuan live stream ini sebenarnya untuk apa? Begini, Bu, saya ceritakan asal-usulnya. Jadi, banyak orang-orang Islam seperti Zakir Naik, kemudian Donditan, dan banyak sekali kaum-kaum muslim yang mengatakan begini, Yesus kami, Yesus di dalam Injil menubuatkan akan datang Nabi namanya Muhammad. Atau inti pesan mereka adalah ingin membenarkan seorang Muhammad. Nah, karena mereka berlaku seperti itu, mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan seorang bernama Muhammad, maka di sini saya sebagai orang Kristen saya bilang, ajarannya berbeda, Bro. Berbedanya gimana? Yesus mengajarkan di kehidupan yang akan datang tidak ada kawin mawin. Muhammad mengajarkan di kehidupan yang akan datang ada bahkan pesta. Pesta itu ajaran Muhammad, Bu. Yang mengatakan itu bukan saya. Tahu, Mas, mungkin ya, Mas juga harus tahu di mana Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwasanya Islam sendiri itu terbagi oleh berbagai berapa golongan di akhir zaman itu nanti, ya. Nah, kita sendiri juga tidak tahu di mana atau apa golongan yang mana yang paling pure, yang paling benar ajarannya. Tetapi harus yang sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Quran itu dibuat berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Oh, berarti Al-Quran sekarang tidak valid? Enggak, saya mau tanya dulu sama Masnya. Ilmunya. Lama setelah Muhammad meninggal. Berapa tahun? Menurut cerita orang Islam, Al-Quran yang ada sekarang ini dibuat oleh yang namanya Utsman bin Affan. Berapa tahun setelah Nabi Muhammad meninggal? Ya, kalau kita belajar secara sejarah sebenarnya Al-Quran baru fix itu tahun 1923 di Kairo, Mesir. Iya. Quran yang sekarang ini teksnya seragam itu baru terjadi tahun 1923. 300 tahun setelah meninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, taruhlah 300 tahun. Artinya bagaimana kita bisa mempercayai itu sebagai informasi yang valid. Nih, ini contoh ya. Mungkin kan Ibu kan sudah bilang orang yang tidak begitu paham dengan agama Islam. Ini di acara sebuah televisi di Trans TV, seorang ustadz berceramah seperti ini. Perhatikan. Viral ceramah seorang ustadz selebriti Indonesia dalam acara TV agama di salah satu TV swasta di Indonesia yang dengan gamblang menyebutkan soal pesta seks. Acara ini. Oke, saya ini kan videonya langsung saja ya. Videonya langsung nih. Saya udah lihat itu. Iya, enggak, biar teman-teman juga melihat nih. Lihat nih ya, biar teman-teman mendengar. Coba nih. Istiqomah Islam agama. Coba nih, lihat nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan
kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Itulah ajaran agama Islam. Ya, betul. 73 atau 73 ya? Iya, 72 bidadari. Itulah kenapa banyak jihadis. Ngapain ngomongin bidadari nanti? Di dunia aja udah banyak bidadari. Nah, itulah makanya saya bilang ajaran Islam, Bu. Nah, menurut Muhammad, wanita-wanita kebanyakan masuk neraka, penghuni neraka. Makanya gimana? Kita santai aja di sini. Iya, santai saja. Maksudnya begini, kalau umat Islam mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, maka kami sebagai Kristen, kami umat Kristen akan menjawab, nggak mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad, karena ajarannya soal, saya malu ngomong kayak begitu di hadapan Ibu, ajarannya soal SEX. Mas Edis. Ini kalau saya ya, kalau saya sangat paham dan saya tidak tahu kalau ini bisa diterima ataupun tidak. Kalau saya, keimanan itu berasal dari ruh yang suci. Ya. Sedangkan agama itu adalah sebagai petunjuk kita bagaimana kita itu masuk ke dalam jalur yang benar. Bagaimana cara kita berterima kasih, bersyukur, memuji Tuhan kita. Menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi itu mustahil dicapai kalau seseorang itu percaya agama Islam. Loh, kenapa tidak? Karena begini, tidak mungkin seseorang itu menjadi baik tapi di detik yang sama dia percaya agama Islam. Mas, terkadang gini Mas Edis, keyakinan itu tidak membutuhkan suatu akal logika yang terlalu berlebihan. Tapi begini, yakin saja. Begini. Kita yakin suami, jangan jauh-jauh deh ke Tuhan. Kita yakin suami kita setia, yakin. Oke, sekarang masalahnya begini. Islam itu bukan yang keluar dari mulut saya, bukan yang keluar dari mulut Ibu, tapi Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Mas, Nabi Muhammad itu adalah panutan. Iya, Islam adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, betul? Apapun yang dia lakukan. Nah, yang dia lakukan ini kan dilihat dari berbagai macam pandangan. Penglihatan orang yang berbagai macam ya pada saat itu. Bisa saja mereka mentafsirkan lain. Bisa saja pengertian dari satu orang dan satu orangnya lain, dari para sahabatnya itu pun lain gitu loh. Baik. Ya. Kalau ini kira-kira bagaimana? Apakah kita di sini masih berlainan di sini? Ini adalah ajaran agama Islam nih. Makanya saya tadi bilang, mustahil seseorang itu menjadi orang baik tapi di detik yang sama dia Islam. Itu statement saya. Itu statement saya. Kalaupun ada, saya percaya banyak orang yang KTP-nya tertulis Islam tapi dia baik. Teman-teman saya, keluarga saya di KTP-nya Islam tapi dia orang baik. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Seandainya dia menjalankan agama Islam, dia akan jadi orang jahat. Nih, saya tunjukkan. Bagaimana jika orang Islam menjalankan ajaran agama Islam? Nih saya balikkan ya, perhatikan. Nih, saya tunjukkan. Perhatikan. Sebentar, agak sedikit blur. Nih, ini hadis, nomor hadisnya ini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini ajaran Islam. Kalau ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, desak mereka, persempitlah jalan mereka. Makanya saya tidak heran kalau ada orang Kristen di jalan, ada orang Islam pasti dibubarin ibadahnya. Makanya saya bilang, ini ajaran orang Islam. Makanya saya bilang mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Nggak pernah disuruh gitu, nggak pernah. Oke, ini hadis siapa?
Nggak tahu saya itu hadis dari mana. Nah, Hadis makanya saja. tadi saya bilang Bu Kan belum Bima, tentu valid hadisnya. yang membuat Ibu Bima masih Islam adalah karena Ibu Bima tidak mendalami agama Islam. Seandainya Ibu mendalami agama Islam, saya yakin besok pagi Ibu tidak jadi orang Islam lagi. Tidak ada. Saya sampai mati tetap akan memeluk agama Saya Islam. maklum itu karena artinya Ibu kemenangan. tidak memperdalam agama Islam. Kata siapa? Buktinya tadi Ibu sudah mengakui saya masih minim ilmu, betul? Ya kalau ilmu kan kita harus banyak belajar, Iya, banyak artinya Ibu Bima kurang memperdalam agama Islam, betul? Baik. Nah, Oh, boleh, itulah sebabnya Ibu masih Islam. Duh, saya percaya Ibu orang baik. Saya percaya secara garis besar Ibu orang baik. Karena apa? Karena Ibu tidak menjalankan agama Islam. Seandainya Ibu menjalankan agama Islam, tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Sekarang saya tanya Bu, saya percaya Ibu walaupun di KTP Islam, tapi Ibu kalau memberi makan orang, saya yakin nggak pandang bulu. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, kalau Ibu punya makanan pasti Ibu kasih tetangga, betul? Tapi sayang sekali itu bukan ajaran agama Islam. Kata siapa? Saya tunjuk lagi di berat ini teman-teman. Saya akan tunjuk lagi. Mas itu tak cari referensinya itu Ustadz nu bener atuh. Ini adalah ajaran agama Islam. Saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Aku udah pernah belajar cak itu. Nah, Sama ini itu, makanya- Mas, tuh. Ini makanya saya bilang kenapa Ibu masih Islam, karena Ibu tidak memperdalam agama Islam. Nih, saya balik kamera saya tunjukkan lagi nih. Ini kalau jadi orang Islam. Mas Edi sini manipulatif ini Mas Edi. Tidak nih. Dari hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Ad-Darimi nih. Ya dikatakan begini, dari Abi Sa'id Al-Qurdi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin dan jangan pula seseorang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Mas, udahlah Mas itu makanya kalau memang benar mencari ilmu keislamannya itu pergilah ke Islam ataupun tokoh-tokoh ataupun ustadz-ustadz, guru-guru yang memang sudah tinggi ilmunya. Sudah saya lakukan. Ada KT. Sudah Bu, Ibu ini aku nggak pernah dia. baca Al-Quran. Aku ini udah belajar agama Islam itu sangat dalam sekali. Udah KT. Sekali Aduh. ngomong Sama. sama biasa baik. Biasa baik kau itu udah KT kau tuh. Aku Islam, aku paham. Udah Tapi Bra. begini Bu Bima. Pertama-tama saya mengatakan ada dalilnya, ada dasarnya. Saya tunjukkan di Dalil layar. kau tuh dalil kacang itu udah KT. Nah, ini Itu dia yang kau masalahnya. pakai, yang kau pakai itu Ini namanya dalil sifat-sifat begini Bu Bima. Ini namanya sifat-sifat menolak kenyataan. Kita tidak boleh seperti itu. Fakta adalah fakta, tidak boleh kita menolaknya. Nggak gini kan, tadi kan kamu udah, Mas Edis kan udah tahu tuh, dasar basicnya sendiri, Islam sendiri kan ada 73 golongan. Ya, jadi Mas Edis sendiri melihatnya itu di mana dulu, gitu loh. Begini, kenapa saya katakan Ibu Bima adalah termasuk 72 golongan yang sesat? Kenapa? Pertama, karena satu, tidak menggunakan dalil. Ya kan, sedangkan saya itu menggunakan dalil-dalil. Contoh surat An-Naba ayat 33 bahwasanya orang-orang bertakwa pahala ya hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Itu Al-Quran yang mengatakan. Lalu janganlah makananmu dimakan oleh orang kecuali orang yang bertakwa. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang muslim. Enggak, saya tidak sepaham dengan itu. Masalahnya itu ajaran agama Islam. No. Makanya sudah saya bilang mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia jadi orang baik. Kalaupun ada orang Islam yang baik itu karena dia tidak menerapkan ajaran agama Islam.
Apakah kita penting memperdebatkan suatu kata-kata yang dibuat oleh manusia sendiri sehingga mengenyampingkan yang namanya kesucian ruh kita sendiri? Sekarang, apakah saya mengatakan sesuatu yang saya kata-katakan sendiri? Apakah itu yang tertulis di dalam literatur agama Islam? Dibuat oleh siapa? Bukankah Anda... Oke, sekarang saya tanya, Ibu percaya nggak bahwa Al-Quran itu firman Allah? Saya percaya Al-Quran, tetapi Oke, kalau yang tertulis di dalam An-Naba 33 tadi apa? Nah, itulah makanya ditafsirkannya itu dari berbagai macam perspektif, Mas. Ini tidak Pandangan. penafsiran. Wakaiba atroban. Artinya adalah gadis-gadis yang berpayudara menonjol. Mas Edis itu terlalu cetek pemahaman tafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Secara gini, Mas, kalau kita itu ibaratnya sudah menjadi ruh, apakah masih kita pandang itu yang kayak gunung-gunung apa tadi Mas bilang itu? Nah, itulah Masih ajaran agama ada. Kristen. Nih, ada satu dialog antara Yesus dengan orang-orang Saduki. Mulai Jadi, kecampur. Jadi ada satu sekte dalam agama Yahudi, yaitu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kalau orang sudah mati, sudah selesai hidup ini, nggak ada kebangkitan. Nah, orang-orang Saduki dalam tanda kutip, mereka mengejek Yesus dengan pertanyaan begini. Guru adalah seorang wanita. Dia memiliki suami, kemudian suaminya meninggal. Nah, kemudian dia mengambil suami lagi, suaminya meninggal lagi. Mengambil lagi sampai 7 kali. Lalu perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab dia telah bersuamikan 7 orang. Apa kata Yesus?